Oke, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat? Semua sehat? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Puji Tuhan kalau tidak ada yang sakit. Oke, malam ini kita kembali ya untuk program Alfa kita. Namun sebelumnya kita mau bermain bersama dulu, boleh ya? Iya, mau main bersama pun dia dipilih orangnya ya. Ya, tolong kepada pemimpin kelompok masing-masing untuk memilih 2 orang yang belum pernah main. Ingat ya, yang belum pernah. 2 orang yang belum pernah maju. Apabila di kelompoknya sudah pernah main semua, ulang lagi dari awal, nggak apa-apa juga. Nggak susah-susah soalnya. Nggak susah. Cuman nggak gampang untuk dijawab, itu ajanya. Oh enggak Bi, gampangnya soalnya. Cuman jawab belum tentu bisa. Oke, sudah semua di sini. Kelompok sel 1 yang mana? 2 orang. Kelompok sel 2? 2 orang. Kelompok sel 3? Kelompok sel 3. Maju. Kelompok sel 4? Sel 5? Kelompok sel 5? Sendiri? Kelompok sel 5 satu lagi. Oh iya, silakan maju Ibu. Kelompok sel 6? Oke, mantap. Keren. Iya. Hai twins. Iya, kalaupun kalah nggak apa-apa ya. Oke. Oke, maka saya bagi lagi ini menjadi 2 tim. Boleh ya? Saya bagi 2 tim ya. Oke. Kelompok 1 dulu ini ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Coba 1, 2, kelompok 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Iya, angka 2 tadi di sini. Kamu di mana, Wi? 1 ke sana, 2 ke sini. Kamu ke sini. Iya, jangan rapat kali ya. Oke. Permainannya begini, nanti kalian akan memilih dari sini 3 kertas. Berapa? 3 kertas. Nah, dari 3 kertas ini kalian akan yang paling depan akan membuat gerakan daripada apa yang ada di kertas ini. Contohnya kucing makan. Bagaimana gerakannya kucing makan? Bagaimana kucing makan biasanya? Nggak boleh pakai suara, pakai gerakan. Itu contoh ya. Oke, contoh kalau nggak nenek-nenek duduk di kursi, bagaimana gerakannya? Coba buat dulu. Maka ganti, boleh bertukar dulu. Siapa paling depan? Yang paling depan yang paham membuat gerakan, coba itu atur dulu. Pilih siapa yang paling gampang membuat gerakan. Udah pas ini? Yakin ya? Oke. Pantang kalah, keren. Udah? Sekarang balik kanan, semua menghadap ke sana dulu. Kecuali yang paling depan tadi. Ibu menghadap belakang. Ya, Ibu menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Iya, balik badan. Iya. Oke, pas ya. Nanti Ibu tepuk pundak di depannya, di belakangnya tadi. Tepuk pundaknya, kasih gerakan. Begitu gantian ya. Begitu juga nanti sampai Ibu tepuk pundaknya, kasih gerakan apa yang disampaikannya. Iya. Sudah ya. 1 kalimat untuk gerakannya hanya 30 detik. Ya. 30 detik lewat. 30 detik lewat. Begitu Bu ya. Boleh dikasih timer 30 detik. Per orang. Oke, bisa Bang ya? Biar standby dulu. Biar gampang, pilih dulu 3. Jangan dulu dibuka. Pilih 3, jangan dibuka. Mari. 3. Oke. Oke, udah 3 itu Bi. Oh jangan lebih, nanti kekenyangan. Udah ya? Oke. Jangan dulu dibuka. Itu rahasia negara. Oh jangan dikantongi Bu, bisa jadi uang nanti. Oke, sudah? Timer sudah Bang? Oke, thank you. 30 detik Bang ya.
Nah, itu 1 menit kayaknya. Oke. Sudah Bu, dibuka, 1 dulu dibuka. Nah, baca dulu, jangan dilihat. Jangan dilihat. Jangan dibaca, dalam hati pikirkan kira-kira apa gerakannya. Lihat depan. Ini biasa sering nyontek ini. Udah dapat gerakannya? 3, 2, 1, peragakan. Tepuk pundaknya, kasih gerakan. Tepuk pundaknya, Bi. Iya, 30 detik dari sekarang. Jauh kali Bibi, jauh kali nggak nampaknya. Dia aja, dia saja dulu. Udah? Oke, silakan lanjut. 30 detik lagi Bang. Satu saja, Bi. Oke. Sudah? Udah dapat, Bu? Udah dapat apa pesannya? Oke, habis ya? Stop. Mari Bu, apa pesannya? Berarti pesannya nyampe Bu, kayak mulut ya? Menanam padi. Oh, menanam padi? Oke. Menanam padi katanya, Bi. Oh, katanya menangkap ayam, berarti salah. Oke. Oke. Apa Ibu dapat pesannya? Komputer. Pesannya komputer. Apa Ibu? Bermain game di laptop. Iya, bermain game di laptop katanya Bu, ya. Berarti salah juga, sama ya? Iya, sama. Pesan kedua. Oke, untuk pesan kedua hanya dalam jangka waktu 1 menit. Untuk semua. Oke Bu ya. Oke, kita buka ya. Masih sama kosong-kosong ya. Silahkan buka. 1 menit ya, bentar Bang. Bilang kalau siap ya. Udah? Sudah dapat ini? Oke. Kita mulai dalam 3, 2, 1. 1 menit dari sekarang. Ya. Jangan ngomong. Nggak ada ngomong. Lanjut, karena 1 menit, hanya 1 menit waktunya. Tidak berbicara. Ibu udah balik. Sudah, nggak ada bercerita. Udah mulai bercerita mereka. Oke, habis waktu. Apa Ibu pesannya? Melukis gambar hati. Melukis gambar hati, betul Bibi? Melukis gambar hati. Mana? Melukis wajah teman. Salah ya? Kita cocokkan. Udah dapat Ibu pesannya? Cinta Yesus. Cinta Yesus katanya Ibu. Bukan, apa jadi Ibu? Cinta bertepuk. Iya, jatuh cinta bertepuk sebelah tangan ya. Bertepuk katanya. Iya Bu. Bertepuk. Iya. Kosong-kosong. Satu lagi. Nggak dapat pemenangnya ini. Oke, silakan dibuka. Ya, balik badan lagi Bu, 1 lagi terakhir. Apakah dapat pemenangnya? Kalau sudah dikasih pesannya Bu, langsung hadap ke depan ya. Sudah? Bibi sudah? Cocok ya? Mantap. 3, 2, 1, mulai. 1 menit. Bu, tepuk dulu Bi, belum, panggil dulu. Waktu Bi, waktu. Lanjut aja, jangan lagi lihat belakang.
Ya lanjut, kalau sudah dapat lanjut. Waktu Ibu, waktu. 41 detik lagi. Pilihan. Nggak bisa. Ah, Oke. Okay. 19 detik lagi. Iya. Lanjut, habis. 10, 9, 8, 7, 6. Oke, habis ya. 1, habis. Udah Bu, udah. Kita tanya, sudah Bu ya? Jangan bercerita dulu. Apa pesannya Bu? Bermain layangan. Bermain layangan, apa tadi Bu? Layang lari. Oke. Hah? Kok acak? Apa tadi? Bermain layang-layang lari. Hah? Coba cek lagi. Kok beda? Main layangan sambil berlari. Iya. Oke, mendekati ya. Jemur kain di atas genteng. Jemur kain di atas genteng. Jemur kain di atas genteng. Iya, mendekati juga, berjemur di atas genteng. Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Iya, karena sudah bersusah payah bermain, maka kita semua dapat hadiah. Iya, Bapak Ibu, pada permainan ini saya ingin kasih kesimpulan bahwa permainan sesi ini ya adalah bahwa kita memerlukan komunikasi verbal, yaitu dengan kata-kata. Ya, sebenarnya kita membutuhkan komunikasi verbal dengan kata-kata. Ini salah satu komunikasi terbaik. Begitu juga dengan berdoa, yaitu berkomunikasi dengan kata-kata kepada Tuhan. Ya, itu yang mau disimpulkan pada malam hari dengan permainan ini. Oke, untuk yang bermain mungkin sudah lelah berpikir apa kira-kira jawabannya, maka perlulah kita untuk menambah energi kita. Ya, silahkan sebelumnya dipersiapkan makan dan minumnya, boleh? Oke, sebelum kita makan dan minum, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Roh Kudus. Di hadapan kami tersedia makanan dan minuman yang telah disediakan oleh setiap tuan rumah dari masing-masing komsel. Tuhan Yesus yang baik, berkati makanan minuman ini menjadi kekuatan kesehatan baru dalam tubuh jasmani kami. Begitu juga dengan tuan rumah yang menyediakannya, Tuhan berkati dengan berlimpah. Sehingga Tuhan nama-Mu dipuji, dipermuliakan dalam setiap apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, semuanya ini kami persembahkan Bapa hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, ketika kita merenungkan hidup, kasih dan kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, kita menyadari bahwa iman kita berakar pada sesuatu yang kokoh, yaitu pada firman-Nya, pada karya salibnya, dan pada suara lembut Roh Kudus di dalam hati. Iman bukanlah lompatan dalam gelap, melainkan langkah menuju terang yang telah dinyalakan oleh kasih Allah. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah anak-anak-Nya, dikasihi dan hidup dalam hubungan dengannya, hati kita terdorong untuk merespon seperti seorang anak berbicara kepada bapaknya. Begitu pula kita ingin membuka hati kita kepada Tuhan. Maka kini tibalah saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa saya perlu berdoa? Dan bagaimana saya dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh? Mari kita telusuri lebih dalam melalui tayangan video berikut ini. Mengapa dan bagaimana saya berdoa? Silahkan.
saat bertumbuh besar saya enggan berdoa, walaupun sekeliling saya selalu berdoa. Kami berdoa saat pertemuan pagi di sekolah. Semua anak sudah menghafalkannya. Tapi sejujurnya seringkali kami sendiri tidak mengerti apa yang didoakan. Di rumah saya, keluarga saya mendoakan semuanya. Lego yang hilang, lahan parkir, waktu makan, kecuali sarapan. Entah kenapa. Saya tidak pernah tahu alasannya. Saya pikir mungkin Tuhan tidak suka bangun pagi. Satu-satunya waktu yang saya pilih untuk berdoa adalah saat dalam masalah atau saat butuh bantuan. Berdoa adalah naluri yang paling universal. Kebanyakan orang akan berdoa dalam hidupnya. Ya, dan Yesus pernah berkata pada muridnya, saat kau berdoa, bukan jika kau berdoa. Jadi ia berasumsi bahwa semua orang akan berdoa. Kalau dipikirkan, jika Tuhan ada dan menciptakan kita untuk menjalin hubungan dengannya, maka berbicara padanya adalah hal yang paling alami di dunia. Ya, semua hubungan kita didasarkan pada komunikasi. Saat orang belajar cara berkomunikasi yang baik, maka hubungan mereka akan bertumbuh dan berkembang. Ketika saya takut, Di saat saya butuh motivasi, ketika saya ada di titik terendah. ini agak memalukan sih, tapi kayaknya kebanyakan orang berdoa saat mereka kepepet kan ya. Di saat saya ada keluhan, butuh bantuan, selalu saya berdoa. Di segala situasi, lagi senang, sedih, galau, lapar, bingung, semuanya. Sebenarnya jujur saya sendiri jarang melakukan doa. Wah, kadang kalau misalnya lagi menderita atau sakit, itu banyak banget berdoanya, tapi giliran senang, lupa. Kalau sekarang biasa kalau udah mentok. Kalau udah mentok baru ingat sama Tuhan gitu. Ketika saya merasa di sekitar saya nggak ada jawaban. Butuh teman curhat yang mungkin aku nggak bisa cerita lagi ke manusia, aku cerita ke Tuhan lewat doa kayak gitu. Tenang, sedih, siapa lagi yang mau mendengarkan saya selain Tuhan? Biasanya berdoa itu pada saat susah-susahnya aja. Kalau senang kadang lupa sama Tuhan. Tapi ya begitulah manusia. Oke, stop. Ya, Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Baru juga kita tonton sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya, situasi apa yang mendorong Anda untuk berdoa? Situasi apa yang mendorong Anda? Langsung mati ini ya. Ya, yang mendorong Anda untuk berdoa. Oke, kita mulai 3 menit dari sekarang. Silahkan. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan masuk ke dalam sebuah sesi diskusi yang sangat penting dan menyentuh hati. Topik kita kali ini adalah pertanyaan reflektif yang mungkin sering kita alami tapi jarang kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Situasi apa yang mendorong Anda untuk berdoa? Coba kita ambil waktu sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan renungkan. Apakah Anda berdoa ketika sedang mengalami masalah besar? Ataukah ketika hati terasa kosong dan butuh kekuatan? Atau mungkin justru saat Anda sedang bersyukur dan ingin memuliakan Tuhan atas berkat-Nya? Setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dalam berdoa. Tidak ada jawaban yang salah, yang ada adalah kejujuran dan ketulusan hati. Sekarang, saya undang saudara-saudari untuk saling berdiskusi dengan orang-orang di sekitar Anda. Mari kita saling membagikan dengan rendah hati dan terbuka. Ambil waktu ini sebagai momen untuk saling menguatkan dan belajar dari pengalaman sesama saudara seiman.
Sebelum saya menjadi Kristen, saya ingat waktu itu di tahun antara waktu sekolah dan kuliah. Saya berusia 17 tahun dan saya berkeliling Amerika dengan tiket tanpa batas bus Greyhound. Saya kehilangan semua barang saya. Barang saya dicuri, tas punggung saya dicuri dengan semua pakaian dan uang saya. Hanya tersisa paspor dan tiket bus Greyhound. Saya pergi dan menghabiskan 10 hari hidup bersama koloni hippie di Key West. Lalu saya mulai berjalan 500 mil tiap malam. Saya gunakan bus Greyhound sebagai penginapan. Saya naik di malam hari dan tidur 10 jam, bangun 500 mil di kota lain dan berjalan sendirian di kota itu. Saya merasa sangat kesepian. Dan akhirnya, walau saat itu saya seorang ateis, saya berdoa agar bertemu orang yang saya kenal. Besok paginya saya naik bus di tempat terpencil di Phoenix, Arizona, dan saya melihat orang yang saya kenal, seorang teman sekolah bernama Andy. Saya cuma berkata, aku tidak percaya ini. Andy ternyata masih mengenal saya dan saat dia melihat saya, dia berkata, aku tidak percaya ini. Ia meminjamkan saya uang dan rupanya saya habiskan untuk membeli kaos kaki. Saya tidak begitu merenungkan kejadian itu. Menurut saya itu hanya kebetulan saja. Tapi dalam 40 tahun terakhir, doa adalah prioritas utama dalam hidup saya. Tetapi bukannya saya ahli dalam hal itu. Saya masih merasa bahwa berdoa itu sulit. Saat saya mulai berdoa, pikiran saya teralihkan dan pikiran saya ke tempat lain. Dan seringkali dalam kesibukan, saya merasa sulit menemukan waktu untuk berdoa. Tetapi saya sangat senang berdoa. Mengapa? Karena berdoa itu adalah aktivitas yang paling penting di dalam hidup kita. Dan faktanya itu adalah tujuan utama kita diciptakan. Karena kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan bagaimana Anda berkomunikasi dalam hubungan ini? Ya melalui doa. Saat Anda mencintai seseorang, Anda ingin meluangkan waktu berkomunikasi dengannya dan ingin bertumbuh dalam hubungan itu. Itulah cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Rasul Paulus menuliskan, karena oleh Dia, yaitu Yesus, kita dua pihak, yakni orang Yahudi dan bukan Yahudi, itu yang dunia ketahui saat itu, beroleh jalan masuk kepada Bapa oleh satu roh, yakni melalui Roh Kudus. Jadi doa orang Kristen adalah kepada Bapa. Sebelum saya menjadi seorang Kristen, saat saya berpikir tentang Tuhan, saya teringat hakim yang otokratis atau seorang polisi yang akan menangkap saya. Terkadang orang berkata pada saya tidak percaya pada Tuhan. Dan saat mereka menjelaskan tentang Tuhan, itu tipe Tuhan yang tidak mereka percayai. Dan saya juga tidak percaya yang seperti itu. Saya percaya pada Tuhan yang Yesus jelaskan saat kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Yesus mengajarkan kita memanggil Tuhan. Dan ia sebenarnya mengajarkan kita memakai bahasa Aram. Aba. Yang masih digunakan sampai sekarang di Timur Tengah. Yang berarti ayah, papa, dan itu merupakan kata terakrab yang kita gunakan pada seorang ayah. Dan itu semua adalah doa orang-orang Kristen. Ditujukan kepada Bapa yang mengasihimu. Saya terjerumus narkoba saat itu ke SMP. Awalnya menggunakan narkoba, saya menggunakan karena saya penasaran aja. Lalu saya akhirnya punya masalah adiksi yang cukup serius. Saya mengalami komplikasi dalam kesehatan saya. Pertama gagal ginjal, gagal jantung. Lalu akhirnya dokter vonis saya kena hepatitis C akut. Interview Bapak Yeri, take 1, Mark. Hubungan saya dengan ayah saya sedikit renggang gitu karena ada masalah adiksi ini. Jadi ayah saya itu sebagai pemain bola, orang yang cinta bola, dan kami keluarganya melihat hal itu. Dia adalah pelatih terbaik dan pelatih termahal di Indonesia saat itu. Akhirnya papa saya harus memutuskan keputusan yang paling tidak mudah buat dia. Sehingga dia harus memilih anak atau karir. Kita kaget setengah mati, yang dia pilih adalah keluarga. Dia meninggalkan semua fasilitas dia di sepak bola, hadir ke rumah bukan sebagai orang yang terkenal, tapi sebagai ayah yang punya tanggung jawab mendampingi saya dalam suka dan duka. Hampir tiap malam dia doakan saya. Kadang-kadang saya pulang mabuk, ada papa saya tunggu di depan rumah, menunggu saya.
Dan akhirnya saya dibawalah ke satu tempat, ada keluarga pendeta yang mendampingi saya. Nah saat itu, hari kedua dalam keadaan nagih badan saya. Nah itulah pertama kali saya berlutut dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini saya dan saya nyerah. Nah malam itu saya ngalamin sebuah lawatan Tuhan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Sehingga saya seperti dibanjiri oleh cinta yang tanpa batas. Dan itu membuat saya seperti bangkit dari tidur yang lama dan membuat saya semangat untuk merajut kembali masa depan. Dan sejak hari itu sampai hari ini, 20 tahun kemudian dalam anugerah Tuhan, saya nggak pernah sentuh lagi yang namanya narkoba. Senang sekali bisa ada di sini menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Saya memiliki satu yayasan yang bernama Roni Patinasarani Foundation yang bergerak di bidang penanganan masalah narkotika, pendampingan orang dengan HIV/AIDS, mendampingi orang-orang yang terlibat dalam kasus human trafficking. Jadi saya bersyukur yang dilakukan oleh ayah saya, menolong saya akhirnya menemukan satu pribadi, Bapa di surga, yang begitu mencintai dan mengasihi saya sampai saat ini. Yesus meminta kita berdoa pada Bapa kami yang di surga. Bapa yang pengasih ini juga adalah pencipta seluruh alam semesta. Semesta ini luas. Matahari yang berjarak 93 juta mil dari bumi kita sangatlah luas sampai 960 ribu bumi bisa muat di dalamnya. Apa Anda tahu kalau matahari adalah satu dari 300 miliar bintang di galaksi? Galaksi kita adalah satu dari 100 miliar galaksi. Tiap butiran pasir pantai di bumi sama seperti jutaan bintang. Sebaris kutipan dalam kitab Kejadian berkata, Ia juga menciptakan bintang-bintang. Seperti itulah alam semesta. Kita berdoa pada pencipta alam semesta. Ia melampaui segalanya, melampaui waktu. Pada saat yang sama, Ia juga dekat. Doa adalah kepada Bapa, Sang Pencipta dan Sang Penopang segalanya, tetapi juga melalui Sang Anak. Melalui kematian Yesus di kayu salib, pemisah, penghalang dosa telah dibuang dan kita punya akses kepada Tuhan. Melalui Yesus Sang Anaklah kita punya akses kepada Tuhan Sang Bapa. Seorang tentara muda berperang untuk pasukan sekutu di Perang Saudara Amerika. Ia kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam perang. Ia harus kembali ke rumahnya untuk membantu adik dan ibunya yang sudah tua untuk menanam tanaman musim semi. Jadi, ia pergi ke Washington DC untuk meminta pengecualian dari wajib militer kepada presiden. Saat ia tiba di Washington, ia berjalan tegak ke arah pintu Gedung Putih dan meminta izin untuk berbicara dengan presiden. Seorang petugas yang berdiri berkata, "Anda tidak bisa bertemu presiden. Presiden terlalu sibuk untuk bertemu denganmu. Kembali ke sana dan berperanglah seperti yang seharusnya." Jadi ia meninggalkan Gedung Putih. Tidak tahu bagaimana cara mengatakan kabar buruk ini ke keluarganya. Saat ia duduk di bangku pada taman terdekat, seorang anak muda datang dan berkata, "Mengapa kau tampak sedih? Ada apa?" Tentara muda melihat anak itu dan mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, sejak ayah dan kakaknya meninggal, ia adalah laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Ia putus asa ingin kembali ke rumahnya, dan satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah presiden sendiri. Anak muda itu berkata, "Ikutlah denganku." Dengan menggandeng tangannya, anak itu membawa tentara itu kembali ke Gedung Putih. Mereka melewati pintu belakang, melewati penjaga, melewati jenderal, para petugas yang berpangkat tinggi, sampai akhirnya tiba di kantor presiden. Anak kecil itu bahkan tidak mengetuk pintu. Ia hanya membuka dan masuk ke dalam. Berdirilah di sana di belakang meja, sedang mempelajari rencana perang dengan sekretaris negara, Presiden Abraham Lincoln. Presiden melihat dan berkata, "Oh, apa yang bisa kubantu, Tad?" Anak kecil itu menjawab, "Ayah, orang ini perlu bicara denganmu." Tentara itu diberikan akses ke presiden melalui anaknya. Dan dengan cara yang sama, Paulus menjelaskan bahwa melalui Yesus, melalui anaknya, kita punya akses kepada Bapa. Ia mengundang kita untuk berbagi hubungan yang kita miliki dengan Bapa. Kita tidak hanya berdoa kepada Bapa melalui Yesus, tapi juga melalui Roh Kudus. Pada Roma 8 ayat 26, Paulus berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita
Orang berkata, aku harus mulai dari mana? Aku tidak tahu cara berdoa. Tapi saat Anda mengundang Yesus ke hidupmu, Ia hadir dalam roh, Ia hidup di dalammu, dan saat Anda berdoa, rohnya membantumu untuk berbicara dengan Tuhan. Dan ada upah dari berdoa. Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu, apa upah dari doa? Salah satunya adalah kedamaian. Sekarang, di tengah dunia yang sibuk, banyak hal yang dapat membuat kita cemas. Seperti hal dalam hubungan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan juga hal-hal kecil. Dan saya dengar seorang ibu yang mengirim pesan pada anaknya yang sudah besar. Ketika mulai khawatir, yang lainnya akan menyusul. Mudah sekali bukan menjalani kehidupan seperti itu? Kamu akan terus khawatir. Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Biarkan doamu diketahui oleh Tuhan. Dengan kata lain, saat Anda khawatir, berdoalah. Dan hasilnya akan luar biasa. Ia berkata, kedamaian Tuhan yang melampaui segala pemahaman akan membawa hati dan pikiran Anda dalam Yesus Kristus. Ya, tetapi damai bukan berarti tidak akan ada kesulitan, masalah, atau kerja keras. Damai berarti memiliki ketenangan di dalam hati, walaupun berada di tengah-tengah semua kesulitan. Seperti arus yang ada di dalam lautan, walau tampak ada ombak di permukaan, tetapi ada ketenangan di bawahnya. Dan itu yang Tuhan berikan pada Anda saat Anda berdoa padanya. Upah lainnya dari berdoa adalah sudut pandang. Tentu tidak mudah meluangkan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan. Hal itu seperti buang-buang waktu. Tapi menurut pengalaman saya, saat saya ambil waktu untuk berdoa dan khususnya bersyukur pada Tuhan, kekhawatiran dalam hidup tidak lagi terlihat besar. Masalah yang saya hadapi dalam hidup tetap masalah yang sama. Tetapi sudut pandang saya berubah melalui doa dan saya bisa menghadapinya. Berdoa tidak hanya mengubah kita, tapi juga situasi. Inilah kuasa dari doa. Saat itu, seperti hari biasanya, kami pergi ke tambang. Dan saya tidak ada tugas yang mendesak hari itu. Jadi saya membawa peralatan ke bengkel, mengerjakan tugas saya lalu menuju ke ruang perlindungan. Ketika ledakan terjadi di atas kami, itu sekitar pukul 2 siang. Itu membuat kami terjebak selama 4 jam, dipenuhi tanah dan debu. Lalu kami berdiskusi, bagaimana caranya untuk keluar dari situ, mencari jalan keluar. Dan kami pun tersadar bahwa tidak ada jalan keluar, dan satu-satunya jalan adalah Tuhan, yaitu Kristus. Jadi kami harus berdoa. Jadi kami berdiskusi dan membagi-bagi tugas, termasuk menghitung sisa makanan yang kami punya. Kami benar-benar tidak punya makanan untuk 2-3 hari ke depan dengan porsi normal. Dari semua petugas yang ada, mereka bilang ke saya, kami tahu Anda orang Kristen, jadi kami mau Anda yang memimpin dalam doa. Jadi doa pertama berbunyi seperti ini. Tuhan, kami bukanlah yang terbaik. Ampunilah kami, Tuhan. Jagalah yang lebih muda dari kami, jagalah keluarga kami. Kami menjelaskan semua situasi kami kepada Tuhan, dan kami berkata, kami tidak bisa berbuat apa-apa di sini, hanya Kau yang kami miliki. Karena kami tidak tahu harus memanggil siapa, karena kami tahu Kau satu-satunya yang mendengar doa-doa kami. Kami pun mulai berdoa setiap siang hari. Dan hal ini mulai membawa perubahan pada orang-orang. Dalam sikap mereka, dalam pertemanan, dan kebersamaan. Roh Tuhan bersama kami di situ. Saya tidak pernah melihat kerendahan hati di hadapan Tuhan seperti 33 orang ini. Kami tidak makan selama 24 jam, 48 jam. Kami bertahan untuk tidak makan selama 72 jam. Kami melakukan ini agar makanan tidak cepat habis. Porsinya sangat sedikit, tapi sangat berarti bagi kami. Akhirnya kami bertahan sampai hari ke-16. Makanan pun habis. Dan pada hari ke-17, Tuhan izinkan kami untuk ditemukan. Kami mulai mendengar ada pergerakan dari mesin-mesin, dan mereka mencoba mencari kami di tempat yang berbeda. Tapi setelah 17 hari berdoa, sebuah mukjizat, seorang penggali menemukan targetnya. Beserta catatan kecil, bukti bahwa mereka masih hidup. Kami berdoa setiap hari,
meminta Tuhan untuk membimbing mereka dan membantu menemukan kami. 65 hari setelah longsor dan 33 hari setelah penggalian, rencana B. Igor dapat mencapai penambang. Saya harus menyebutkan bahwa 22 dari mereka menerima Tuhan, dan itu adalah hal yang penting menurut saya. Dan saat kami akan pergi, saya memanggil mereka untuk berdoa. Tidak ada yang pergi sebelum kita berterima kasih kepada Tuhan. Penambang terakhir telah keluar. Ini adalah detik-detik penyelamatan berakhir. Ledakan perayaan dan kebahagiaan setelah lebih dari 2 bulan terperangkap 2.000 kaki di dalam tanah. Semua 33 orang telah diselamatkan. Anda mungkin tidak dapat membuktikan kehadiran Tuhan melalui jawaban dari doa, tapi saya mengalami itu terjadi saat berdoa. Memang mudah melihat jawaban dari doa sebagai sebuah kebetulan, tapi William Temple, uskup agung dari Canterbury terdahulu, pernah berkata, "Saat saya berdoa terjadi hal yang tak terduga, dan saat saya tidak berdoa tidak terjadi apa-apa." Terkadang saya merasa terbantu dengan menulis doa saya di buku harian doa. Yang saya lakukan sekarang adalah menuliskannya di Alkitab. Jadi saya menggunakan Bible in 1 Year, sebuah aplikasi renungan harian. Dan saya mencatat doa setiap tahunnya. Dan saat saya kembali membaca ayat yang sama, saya bisa melihat doa yang saya tulis dan saya menandai doa yang telah dijawab. Dan saya juga bisa merenungkan doa yang belum dijawab. Tetapi doa tidak seperti mesin undian yang bisa Anda letakkan doa Anda dan langsung mendapatkan jawaban sesuai dengan waktu dan cara yang Anda inginkan. Berdoa adalah tentang menjalani hubungan dengan Tuhan. Cara mudah menggambarkannya adalah seperti lampu lalu lintas, di mana terkadang Anda meminta sesuatu dan lampunya hijau. Anda menerima apa yang Anda minta dan terkadang langsung dijawab. Terkadang muncul lampu merah dan artinya tidak. Saya tahu ada beberapa kali jawaban doa saya adalah tidak, dan saat saya melihat kembali, saya bersyukur Tuhan menutup pintu itu. Karena misalnya jika tidak, saya tidak akan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Ia tahu apa yang terbaik untuk saya, tapi ada juga saat yang tidak dimengerti mengapa jawabannya adalah tidak. Dan mungkin kita tidak akan pernah paham alasannya. Dan memang ini bisa dibilang sangat sulit. Saya ingat beberapa tahun lalu saat saya bermain squash dengan satu sahabat saya, Mick Hawkins. Dia melakukan pukulan backhand yang bagus dan sewaktu ia berbalik untuk lakukan pukulan forehand, ia jatuh meninggal karena serangan jantung. Saya belum pernah menangis sekeras itu pada Tuhan sampai pada kejadian itu. Dia punya 6 anak, yang terkecil berusia 6 tahun dan yang tertua 18 tahun. Dan kami harus memberitahukan ini pada tiap anak dan itu hal yang paling menyakitkan. Dan itu masih hal yang paling menyakitkan untuk saya sampai hari ini. Pukul 5 pagi di hari berikutnya saya berjalan keluar karena saya tidak bisa tidur. Dan saya berdoa, saya menangis berkata, "Tuhan, saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tapi saya tidak akan berhenti percaya padamu dan saya tidak akan berhenti berdoa." Corrie ten Boom berkata, "Saat kereta melewati terowongan dan menjadi gelap, Anda tidak membuang tiket dan melompat keluar. Anda tetap duduk dan percaya pada masinis." Di lain waktu seperti lampu kuning, tunggu. Anda mendoakan sesuatu dan Anda tidak mendapatkannya langsung. Anda harus menunggu dan percaya. Jika seorang anak 5 tahun mau menyetir mobil, Anda akan bilang tidak. Itu bukan berarti jangan pernah menyetir. Maksudnya tunggu sampai usiamu cukup. Jadi jika tidak terjadi sekarang untukmu, bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Waktu Tuhan itu sempurna. Bahasa sendirilah, sederhana aja. Seperti orang biasa tentunya, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa memanggil nama Tuhan, begitu. Saya berdoa tidak harus menutup mata atau melipat tangan gitu ya. Bahkan saya sering berdoa dengan saya berjalan, naik motor. Saya berdoa kepada Tuhan itu pada saat sendirian, saat saya terdiam dan mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Terkadang aku nggak hanya minta, terkadang aku cuman kayak I love you, bla bla bla. Kayak ngomong sama papa aja sih.
menyampaikan apa yang kamu pikirin, apa yang di benak hatimu itu merasa resah, itu ungkapkan semua. Lebih banyak pertanyaan karena saya jujur kadang merasa kurang ajar kalau kita doa hanya untuk meminta. Iya, kalau saya sendiri memang jarang berdoa, jadi situasi apapun tidak ada masalah. Aku di jalan sih paling sering, di jalan sambil ngomong sendiri gitu. Karena menurut saya itu berdoa itu kita tidak kenal tempat, di mana kita bisa melakukan berdoa. Kadang suka bersyukur aja gitu, makasih udah bisa melewati hari ini gitu aja. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya Anda pernah berdoa dan apa yang terjadi? Apakah sebelumnya Anda pernah berdoa dan apa yang terjadi? Itu pertanyaannya. Ya mungkin pernah kita berdoakan, apa yang terjadi setelah itu? Yuk silakan diskusikan, 3 menit dari sekarang. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi singkat yang akan membantu kita saling membangun iman dan pengalaman rohani. Saya akan memberikan waktu selama 3 menit bagi kita untuk mendiskusikan sebuah pertanyaan penting. Apakah sebelumnya Anda pernah berdoa? Dan apa yang terjadi? Cobalah jawab dengan jujur dan sederhana. Mungkin doa Anda pernah dijawab dengan cara yang luar biasa, atau mungkin tidak langsung terjawab, tapi ada pelajaran berharga yang Anda dapatkan. Gunakan waktu ini untuk berbagi pengalaman pribadi Anda kepada teman di sebelah Anda, dalam kelompok kecil atau berdua. Ingat, tidak ada jawaban yang salah. Ini tentang pengalaman iman kita masing-masing. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, tapi mari kita simpan pelajaran dari diskusi ini, bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan mempercayai waktunya. Di antara pelbagai prinsip dalam berdoa, ada 3 hal praktis yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, berdoalah secara sederhana. Yang kedua, secara apa adanya. Dan yang ketiga, secara terus-menerus. Secara sederhana, artinya untuk berdoa, saudara tidak harus menjadi seorang ahli bahasa terlebih dulu. Saudara boleh meringkas inti dari doa saudara dalam 1 kalimat saja. Misalnya, Tuhan, tolonglah aku, atau Yesus, kasihanilah aku. Walaupun tentu saudara boleh saja berdoa secara panjang lebar, yaitu 5 menit sampai setengah jam. Hanya saja melalui doa yang sederhana, saudara akan ditolong untuk dapat berdoa tanpa harus mengkhawatirkan tata bahasa yang saudara gunakan. Secara apa adanya. Artinya, saudara tidak harus menunggu sampai hatimu penuh dengan damai atau merasa antusias, baru saudara berdoa. Di setiap keadaan, dalam suasana hati yang bagaimanapun, saudara dapat mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan secara apa adanya. Di dalam berdoa, kita tidak sedang bersandiwara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saudara sedang lelah, berkatalah, Tuhan, aku sedang lelah. Kalau saudara sedang bingung, ucapkan, Tuhan, aku sedang bingung. Justru perasaan-perasaan seperti itu dapat memicu saudara untuk berdoa. Secara terus-menerus, artinya dalam situasi apapun dan dimanapun, saudara dapat berdoa. Entah di rumah, di dalam perjalanan, di tempat kerja, saudara dapat berdoa. Tentu bukan berarti saudara tidak mengerjakan hal-hal yang lain dan hanya terus berdoa saja. Namun di setiap kesempatan, ketika saudara teringat kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Apa yang perlu didoakan? Saudara dapat berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara, untuk kebutuhan saudara, dan berbagai hal lain yang terlintas dalam pikiran saudara. Dengan cara demikian, maka doa akan menjadi bagian dari gaya hidup saudara. Yang penting, berdoalah secara sederhana, secara apa adanya, dan secara terus-menerus. Sepanjang perjalanan kehidupan Kristiani saya telah berdoa dengan banyak cara yang berbeda. Terkadang itu membantu untuk mengingatkan Anda hal apa yang perlu didoakan. Dan beberapa orang berdoa seperti yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami sebagai contoh. Sesuatu yang pernah dikatakan teman saya dan sangat membantu adalah, ingatlah 3 kata, terima kasih, maaf, dan tolong. Jadi, terima kasih artinya membentuk sikap bersyukur, memuji Tuhan atas kehadirannya, bersyukur atas apa yang telah diberikannya.
Jadi saya menghitung berkat yang saya terima sebelum menghitung masalah yang saya punya. Dan sangat penting untuk mengatakan maaf tentunya. Saya pernah sekali mendengar doa, Tuhan hari ini aku berbuat baik, aku tidak bergosip atau marah, aku tidak serakah, menggerutu, bersikap buruk, egois atau terlalu manja. Aku bersyukur untuk itu. Tapi sebentar lagi Tuhan, aku akan tidur dan setelah ini aku akan membutuhkan banyak bantuan. Saya selalu memiliki banyak hal untuk disampaikan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kita harus mengakui dosa kita? Maksud saya, Yesus telah mati di kayu salib. Tentu Ia mengampuni segala dosa. Tapi, mengapa Yesus ingin kita berkata, ampuni dosa kami saat kita sudah diampuni? Yesus memberikan kita alat bantu visual. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, ia makan malam bersama muridnya. Setelah itu ia mengambil handuk dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tapi saat ia sampai kepada Petrus, Petrus berkata, tidak Tuhan, jangan basuh kakiku. Dan Tuhan berkata, tanpa ku basuh kakimu, kau tidak ada dalam bagianku. Jadi Petrus berkata, kalau begitu, mengapa tidak kau basuh seluruh tubuhku? Dan Yesus berkata, tidak, kau tidak perlu membasuh seluruh tubuhmu. Orang yang sudah mandi, tidak perlu mandi lagi. Hanya kakimu yang perlu dibasuh. Saat Yesus datang ke hidup Anda dan Anda menerima pengampunan penuh, itu seperti membasuh seluruh tubuhmu. Dan Anda tidak perlu mandi lagi. Anda tidak perlu mulai dari awal lagi tiap kali berbuat salah. Tapi saat menjalani kehidupan, kita berbuat salah dan kita perlu menerima pengampunan tiap hari. Yang terakhir sangat baik berkata tolong. Yesus mengajarkan muridnya berdoa, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Artinya untuk mendoakan diri sendiri dan orang lain. Dan mintalah pertolongan Tuhan pada tiap hal yang mengganggu Anda. Dan Anda bisa berdoa kapan saja, di mana saja. Ada saatnya untuk berdoa secara pribadi, dan ada juga saatnya untuk berdoa bersama orang lain. Saya sangat ingat pertama kali saya berdoa bersama orang lain. Saat itu bersama dua teman kami, Niki dan Silali, dan saya baru menjadi Kristen sekitar 2 atau 3 minggu, dan saya sedang berlibur bersama mereka, dan rasanya Sila yang menyarankan, mari kita berdoa bersama. Lalu kami berdoa mungkin sekitar 2 menit, dengan jeda yang cukup panjang dalam 2 menit tersebut. Dan pada akhirnya kemeja saya sudah basah dengan keringat, saya sangat gugup, pertama kali berdoa dengan suara lantang, dan ternyata itu pengalaman yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun, saya merasa berdoa adalah hal yang menakjubkan. Saya melihat Tuhan menjawab banyak doa, dan itu sangat membantu hubungan saya dengan Tuhan. Anda tentu bisa mulai hari ini. Bahkan Anda bisa mulai berdoa sekarang. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami di surga. Karena Engkau mengasihiku dan Engkau ingin agar aku mengenal-Mu lebih dalam ketika aku berdoa. Bantu aku berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Ya, jadi pertanyaannya ini ada 2. Yang pertama ialah, menurut Anda, apakah Tuhan selalu menjawab doa? Dan kemudian dalam pembahasan ini telah diberikan berbagai alasan untuk berdoa. Adakah yang berkaitan dengan Anda dan mengapa? Kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama dulu tadi, menurut Anda, apakah Tuhan selalu menjawab doa? Ini 1 menit saja yang ini. Yuk silahkan. Dimulai dari sekarang. Ini 1 aja Bang. Dikurangi. Ya, menurut Anda apakah Tuhan selalu menjawab doa? Menurut kita ya, bukan menurut Google, bukan menurut orang lain. Menurut kita dulu. Dengan apa yang kita alami. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dalam sesi diskusi kita. Kali ini pertanyaannya lebih dalam dan seringkali menjadi perenungan banyak orang. Menurut Anda, apakah Tuhan selalu menjawab doa? Master of Ceremony mengajak semua jemaat untuk merenungkan dan diskusikan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan selalu menjawab doa? Ataukah ada kalanya Tuhan diam atau menunda? Jangan lupa, jawaban bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahaman iman masing-masing. Silakan diskusikan dalam waktu 3 menit, lalu nanti kita lanjut. Boleh kita lanjut dengan pertanyaan kedua? Tadi sudah kita tonton bersama pembahasannya, ya kan? Berbagai alasan untuk berdoa sudah ada. Nah pertanyaannya, adakah yang berkaitan dengan Anda dalam pembahasan tadi? Dah? Kemudian dan mengapa? Yang mana kira-kira boleh kita ingat-ingat kembali dan boleh kita sampaikan. Ya, untuk pertanyaan ini kita kasih waktu karena ini butuh untuk berpikir.
Kita kasih waktu 5 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Pikirkan kembali ulasan yang tadi. Dalam pembahasan ini telah diberikan berbagai alasan untuk berdoa. Adakah yang berkaitan dengan Anda? Mengapa? Gak mungkin kita putar ulang, setengah jam soalnya. Mungkin tadi disebutkan bahwa kita berdoa untuk meminta pertolongan, mencari petunjuk, mengucap syukur, mengaku dosa, atau sekedar berbicara dengan Tuhan. Dari semua alasan itu, mana yang paling mengena bagi Anda pribadi dan kenapa? Silakan bagikan secara jujur kepada teman diskusi Anda. Ya. Kini kita masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Yuk, masing-masing kita tarik kesimpulan. Kita tarik kesimpulan dari masing-masing setiap kelompok. Nanti di akhir dari kesimpulan semua ditutup oleh Bapak Gembala. Oke, 2 menit. Ya, 2 menit. Jadi perhatikan waktunya. Oke, dimulai dari kelompok sel. Siapa yang berani duluan? Sudah? Paling tinggi. Kelompok sel 6. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok sel 6, mengapa dan bagaimana saya berdoa. Jadi semua manusia itu diwajibkan untuk selalu berdoa dalam keadaan apapun itu, baik dalam keadaan cukup, berkekurangan, sakit, sehat, pokoknya diwajibkan untuk semuanya berdoa. Dan walaupun setiap doa kita itu tidak langsung dijawab sama Tuhan, namun kita percaya bahwasanya waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sekarang dijawab, mungkin ada saatnya, suatu saat nanti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin kalau sekarang nggak dijawab Tuhan, berarti mungkin bukan itu yang terbaik buat kita. Itulah kesimpulan dari kami. Terima kasih. Oke, lanjut. Kelompok sel 5. Oke, kesimpulan dari Komsel 5. Yang pertama tadi, situasi apa yang mendorong untuk berdoa. Menurut kami dalam segala situasi dapat mendorong kami untuk berdoa dalam susah dan senang. Saat kita merasa susah, kita berdoa karena kita ingin menyerahkan kesusahan kita kepada Tuhan. Dan saat kita senang, kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apakah sebelumnya Anda pernah berdoa dan apa yang terjadi? Ada yang menjawab perekonomiannya Tuhan cukupkan, ada yang menjawab hatinya tenang dan sukacita, ada yang menjawab merasakan pertolongan Tuhan yang nyata, dan Tuhan menjawab doa lebih dari yang dipikirkan. Terus menurut Anda apakah Tuhan selalu menjawab doa? Jawaban doa itu ada 3 yang seperti yang kita tahu, ya, tidak, dan tunggu gitu. Dan yang terakhir, doa yang berkaitan dengan Komsel 5 itu saat keadaan susah, kepepet, dan sakit. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menjawab doa kita dengan cara yang terbaik dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada kelompok sel 4. Situasi apa yang mendorong kami untuk berdoa? Tidak dapat dipungkiri kebanyakan dari kami itu berdoa hanya pada saat senang, pada saat susah, giliran senang lupa, bahkan nyaris tidak pernah berdoa. Kemudian apakah sebelumnya pernah berdoa dan apa yang terjadi? Pasti pernah berdoa, yang terjadi itu banyak dari kami mengalami keselamatan, kedamaian, dan hatinya lega katanya. Kemudian menurut Anda apakah Tuhan selalu menjawab doa? Tidak selalu menjawab doa, tetapi kami tetap terus mau berdoa kepada Tuhan, sebab melalui doa meskipun tidak dijawab kita mengalami yang namanya kedamaian. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok sel 3. Kelompok sel 2 dulu? Oh, kelompok sel 2, oke. Ya, situasi apa yang mendorong Anda untuk berdoa? Ya, di sini jawaban kami dari situasi yang sulit atau dari titik yang terendah. Yang kedua, apakah sebelumnya Anda pernah berdoa? Ya, pernah berdoa. Dan apa yang terjadi? Kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Biar cepat. Menurut Anda, apakah Tuhan selalu menjawab doa? Tidak. Semuanya ada prosesnya ya. Enggak segampang itu kata Tuhan. Harus mengikuti prosesnya. Adakah yang berkaitan dengan Anda? Ya, ada berkaitannya. Mengapa? Ya kaitannya itu yaitu ada pergumulan dalam keluarga. Untuk itu kami perlu berdoa. Udah gitu, ketika kesulitan Tuhan selalu menolong kami. Jadi enggak ada pertolongan yang lain datang kecuali dari Tuhan. Itulah yang kami rasakan. Ketika kami dalam situasi sakit, ya kami percaya Tuhan yang sembuhkan ketika kami sakit. Itulah yang kami alami yang berkaitan dengan berdoa. Oke, amin. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kelompok sel 3. Oke, dari kami Komsel 3, situasi apa yang mendorong kita untuk berdoa? Kalau dari kami bermacam-macam ya, ada di saat susah, di saat senang, bahkan di saat terpuruk. Ada juga di saat lagi situasi mentok, bahkan di saat ada masalah kami. Itu yang membuat kami, mendorong kami untuk berdoa. Dan apakah sebelumnya Anda berdoa dan apa yang terjadi? Ya jelas kami semua pernah berdoa. Bahkan bukan cuma pernah, tapi sering berdoa. Ada yang menjawab seperti itu. Ya di saat berdoa katanya ada Tuhan menjawab, melancarkan rezekinya lancar, jadi tenang juga dan semua masalah juga terlewati. Baru ada juga kedamaian sekalipun tidak ada jawaban melalui setiap yang kami doakan, ada jawaban belum, ada juga yang belum dijawab doanya, tapi setelah 1 tahun ada jawaban dari doa tersebut. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Ya ada lagunya, tak selalu Tuhan menjawab doa, tidak ya. Ya, tapi kami tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, tapi kami mengalami ketenangan ketika kami datang berdoa kepada Tuhan. Adakah yang berkaitan dengan kami dan mengapa? Dalam pembahasan ini ya ada. Setiap saat selalu berdoa dalam entah apa lagi ditulis di Bapak Yohanes. Enggak terbaca jawaban yang pasti ada ya, banyak. Semuanya tadi ini yang berkaitan di dalam apa ini pembahasan ini ada. Semua kami diberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ini yang terakhir. Oke, kesimpulan dari Komsel kami, situasi yang mendorong kita untuk berdoa itu di segala situasi. Sekalipun kadang di situasi yang banyak masalah, yang doanya lebih bertalu-talu lagi. Mungkin kalau nggak ada masalah doanya biasa-biasa aja. Terus kalau jawaban doa itu Tuhan itu tetap menjawab, karena sekalipun tidak dijawab, tidak jawabannya itu juga jawaban gitu kan, tidak dijawab Tuhan. Terus ada proses yang harus dijalani ketika kita berdoa kepada Tuhan. Paling tidak ketika kita berdoa kepada Tuhan ada damai sejahtera. Dan kalau ditanya lagi mengapa dari video tadi apa yang berkaitan dengan kelompok kami, semuanya berkaitan karena masalah setiap orang hampir-hampir sama semuanya. Jadi yang pasti kelompok kami mau tetap berdoa di dalam segala situasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui adalah doa adalah bagian paling penting dari hubungan kita dengan Yesus. Jadi cobalah untuk berdoa sebab Allah mendengarnya. Ya, sebagai penutup kami minta kepada Bapak Gembala. Ini sangat menarik malam ini judul dari sesi pertama, kedua dan seterusnya tadi tentang doa.
hanya saja satu hal yang ingin mau kami sampaikan kepada kita semua, bahwa jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup. Jadi tiada hari tanpa doa. Saya senang ada kejujuran dari beberapa komsel tadi, mereka hanya berdoa kalau ada kesenangan. Atau ada juga orang berdoa pada saat mereka susah. Ada suatu pergumulan yang mereka alami. Bapak Ibu, kalau kita jadikan gaya hidup kita doa itu, maka hidup kita terjaga, hidup kita diberkati Tuhan, dan itu merupakan suatu cara kita lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ada lagu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi apa saja yang kita minta, ada yang mengatakan tidak. Ada, karena mungkin mengikuti lagu ini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia memberikan yang terbaik. Amin. Lihat baik-baik, seorang Abraham yang disebut bapak orang beriman, dia menikah sekitar umur 30-40 tahun. Dalam umur 100 tahun baru ada anaknya yang namanya Ishak. Tuhan telah menjanjikan sama dia, tetapi dia memberikan yang terbaik. Sampai hari ini Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, dari keturunan itulah lahir juru selamat. Kenapa? Karena mereka punya iman. Dan doa adalah jalan satu-satunya untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan bosan untuk berdoa. Jujur ya, saya bilang selalu sama anak-anak, karena saya sebagai seorang pimpinan di Yayasan Anugerah Sungai Air Hidup, bisa saja saya tidak berdoa. Aku suruh anak-anak doa kalian semua, aku lagi tidur, ngantuk, capek. Tapi saya tidak memiliki prinsip yang demikian. Bangun jam 5 pagi-pagi dan terus bersekutu dengan Tuhan bersama dengan anak-anak. Dan ini yang selalu kami tanamkan dalam diri kami. Ya, kami merasa nggak nyaman hidup ini kalau nggak berdoa. Lalu seperti yang dikatakan, bagaimana cara saya berdoa? Nggak usah panjang-panjang, simple saja. Sama seperti doa tadi yang diucapkan, hanya sebentar saja. Tadi Sonta di belakang dibilang kalau Bapak berdoa singkat sekali, ngapain panjang-panjang? Tempoh hari pernah Bapak Gultom, dia berkata, pada suatu ketika ada pertemuan para bisnismen, para pengusaha, dan kemudian tiba waktunya doa makan. Dan yang doa makan itu semua para pengusaha mereka bilang, saya nggak bisa berdoa. Semua orang nggak bisa berdoa. Akhirnya datang sang pendeta, dia doa dengan singkat, Bapa di surga, kami mau makan dan minum, Tuhan berkati, amin. Simple. Datang para pengusaha, kalau begitunya doanya, aku pun bisa. Ya kan? Coba kalau di rumah, siapa yang murah di rumah? Ibu-ibu bilang, Bapak, datang Bapak, Mama lah. Ya kan? Apa betul? Nanti bapak-bapak minggu depan yang doa, jangan lagi para pendeta-pendeta inilah. Bapak-bapak di sini yang wajib berdoa, nggak usah panjang-panjang Pak, nggak perlu panjang-panjang. Ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya nggak panjang, singkat saja. Oke, mulailah bapak-bapak berdoa. Oke ya, setuju? Saya minta Bapak Putri memimpin kita dalam doa penutup. Ayo Bapak Putri. Ayo sini Pak, sini Pak. Ayo.